Halo, selamat pagi. Kami dari Komisi Liturgi Kevikepan Semarang kali ini akan ngobrol bersama tentang partisipasi aktif dalam mengikuti misa online. Kami kali ini bersama Mas Bruno dan Mas Ferry. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya. Di masa pandemi ini kami merasa sangat kaget karena belum pernah selama hidup saya, seusia saya, merasakan seperti ini. Jadi saya ingin bincang dengan Pak Bruno bahwa bagaimana rasanya merasakan keadaan seperti ini. Monggo Pak Bruno. Ya, memang kalau kita merasakan situasi seperti ini, situasi ini kita alami semua, kita semua mengalami, ya. Dengan memasuki masa pandemi corona ini, memang semua itu serba online, ya, serba online. Sekolah online, gitu. Terus rapat-rapat online, bahkan sampai misa pun online. Nah ini, ya. Nah, tentu dengan semua serba online, terutama dalam hal ini misa online, kita juga kadang merasa terharu gitu ya, merasa gimana gitu. Wong biasanya itu yo datang ke gereja, kumpul bareng dengan satu saudara, satu keluarga, ya toh? Lalu juga mengikuti khotbah Romo yang bagus secara langsung, iso nggatekke tenanan, dan juga bisa menerima komuni. Tapi sekarang bagaimana? Nggak menerima komuni, semua serba harus online tadi, mendengarkan radio atau mungkin lihat TV. Ini ya Bu ya. Nah, ini tentu bagi saya memang agak susah, agak mengharukan sekali ini. Ya. Mungkin Mas Ferry mau nambah? Ya, kalau saya sama seperti Pak Bruno, jadi nggak pernah ngikutin yang namanya misa online atau rapat online juga, tapi kita harus dipaksa untuk bisa mengikuti misa online karena kita nggak boleh ketemu, nggak boleh misa secara langsung. Jadi ya pertama ya kaget juga karena kita nggak pernah, tapi harus kita dipaksa untuk bisa mengikuti misa online ini. Mungkin ada sisi positifnya juga. Pak Bruno mungkin bisa cerita sisi positifnya, negatifnya. Dan negatifnya. Jadi dengan online ini, kalau saya lihat segi positifnya, kita justru malah setiap hari, setiap minggu itu bisa mengikuti misa itu bersama dengan anggota keluarga, ya. Jadi biasanya itu anak saya yang besar itu berangkat sendiri karena mungkin dengan bapak ibunya malu, ya. Ini terus anak saya satu itu juga kalau diajak ke gereja moh-moh tenan, tidak mau, dipaksa-paksa malah nangis. Dengan online itu dalam keluarga, lalu ya tadi, ayo kamu ikut sini, duduk sini, udah kita atur, mereka manut semua malah, bisa ikut bersama-sama, ikut misa. Ini menurut saya positifnya, yang biasanya itu doneng gereja tari-tari dewe-dewe, sekarang di dalam masa pandemi dengan online ini malah bisa bersama ikut misa, ya. Dan juga artinya bisa hubungan kita semakin dekat dengan anak-anak yang tadinya itu neng gereja do dewe-dewe, bahkan ono sing wegah, sekarang justru malah bisa bersatu bersama ngikuti misa. Itu salah satunya. Mungkin ada negatifnya, yang lain. Kalau negatifnya, ya tadi kita tidak bisa nerima
komuni, ya, Komuninya tidak secara bisa batin. menerima komuni secara langsung. Seperti itu. Dan kadang tadi kalau saya kebetulan saya tuh pakainya radio, pakai radio itu toh, lalu setiap jam 8 minggu jam 8 itu kan ada dari Radio KIS itu, saya ngikuti di Radio KIS itu kadang-kadang ada suara-suara yang gerak-gerak gitu loh, ya. Baru kadang terus berhenti lah, seperti itu. Itu menurut saya seperti itu yang negatifnya. Ya. Sekarang kita temanya kan keaktifan mengikuti misa online. Kita harus aktif sebagai pelaku atau penerima dalam mengikuti misa online tersebut. Gimana? Kita harus bagaimana menyiapkan? Baik, kalau saya biasanya saya siapkan dulu altar lilinnya. Jadi kita persiapan dulu dari sisi kitanya, kita juga bisa mempersiapkan diri dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang pantas Ya, juga seperti lah. kalau Seperti kita ke ngikuti gereja misa gitu ya. Lalu siapkan lilinnya, ya kita biasanya saya ikutnya yang TVRI. Jadi kan jam 11 siang itu, nah, kita bersama-sama. Saya sama seperti Pak Bruno juga, kita sekeluarga biasanya ikut misa ini. Jadi positifnya ya bisa bersama-sama itu tadi. Kalau negatifnya sama seperti Pak Bruno, memang dari bisa menerima komunis secara langsung jadi nggak bisa gitu. Itu merasa ada sesuatu yang kurang. Kurang, gitu. ada yang Jadi kurang, ada yang ya. hilang yang Iya. harusnya biasa kita terima tapi jadi tidak bisa kita terima, itu yang merasakan kehilangannya di situ. Kemudian Mungkin itu. keaktifan untuk menjawab jawaban-jawaban Ya, pada betul, saat kita betul. bisa, Ya. kita harus tetap mengikuti, begitu Betul, ya. betul. Kalau lektornya sudah selesai biasa bacaan kan, demikianlah sabda Tuhan, kita pun biasanya aktif untuk menimpali, menjawab Jawaban, dengan ya. Pujilah Kristus. ya. Ya. Jadi memang itu ya, menurut saya memang dengan online ini kita memang harus aktif, betul. Kita harus aktif dan kita harus mau bekerja. Yang pertama tadi kita harus menyiapkan altarnya, harus kita siapkan seperti apa, lilin, Salib. ya, lalu salib. Dan kalau saya radio itu juga harus radio itu disiapkan dulu. Oh biasanya KIS yo distelke sik ning nggone KIS sik, ya. Kalau ndak nanti pas waktunya jamnya golek-golek, ya, itu Iya. kadang-kadang seperti itu, pernah seperti itu, ya. Oh, golek bebas lagu-lagu niki. Loh kok ora mulai-mulai samene. Ternyata Akhirnya golek liyane puter cari apa? Sinyal Gelombang lain. yang lain, sinyal lain, dek, loh lah jebule mulai. Lah, ini Iya. jadi memang harus kita siapkan sejak awal. Iya. Ya, kita setel paske seperti itu. Nah, juga persiapan batin itu juga perlu, ya. Kita juga persiapan batin, kita tenang. Iya. Dan juga tadi persiapan fisik. Persiapan fisik artinya ya ikut misa kita ya harus bersih juga, ya mandi, pakaian yang rapi, bersih. Ini kita persiapkan. Dan saya itu kalau sebelum mulai saya baca dulu kitab sucinya. Saya baca dulu. bacaannya. Ya, bacaannya saya baca dulu. Lalu dengan adanya homili Romo, khotbah Romo, kita akan dipertegas. Ya, dipertegas sehingga kita semakin mengerti, oh iki to maksudnya kan Iya. gitu. Tapi kalau kita langsung mendengarkan, itu kadang-kadang ya tidak Belum bisa siap. tidak bisa mengena gitu loh nantinya. Ya maka kita persiapan juga dengan membaca bacaan kitab sucinya, kita baca dulu. Ya. Seperti itu. Ini paling tidak peran kita termasuk tadi disampaikan ketika ada lagu ya kita ikut Ya. nyanyi, doa Bapa kami bersama-sama ya kita Ikut berdoa. ikut berdoa. Ada jawaban-jawaban Romo, kita juga ikut menjawab dengan baik. Itu peran kita. Dan sekali lagi kita memang harus dituntut untuk aktif. Kalau tidak ya enggak. Misalkan saya pernah itu ya, karena
bangun kesiangan, lalu tahu-tahu ibu saya didodok-dodok, main misa apa ora? Oh iya, oh dadapan telat gitu ya. Maka memang kita harus persiapan tadi, betul-betul disiapkan. Kalau enggak ya kita tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, seperti itu ya akhirnya ya anak-anak saya juga sama ora adu-adus melu misa. Nah, artinya ya menjadi tidak baik lah ya. Mau kita itu mau datang pada Tuhan, sowan pada Tuhan, lah kok tidak tidak dengan persiapan yang bagus, ya toh, pakaian yang bersih, hati yang bersih, tidak lah. Itu kan berarti ya mana ibaratkan kalau kita itu mau nyetel sinetron mertamu ya mertamu neng gone rumah orang, lalu pakaian kita glumprut, ambune ra enak, sing ketamon ki ya ora seneng kan gitu ta, ambune kok ngene ora balik-balik dan sebagainya. Seperti itu. Maka kita pun juga harus disiapkan segalanya supaya kita bisa mengikuti Ekaristi online itu dengan baik. Sepertinya cukup itu ya. Ya, gitu ya. Atau selain jadi persiapan batin, persiapan sarananya itu harus disiapkan juga. Persiapan untuk mengikuti jawaban-jawaban. Gitu peran ya. aktif kita juga harus ada saat misa online. Betul ya. Dan saat menerima komuni itu yang kadang terasa sangat, aduh di sini kita tidak bisa menerima, Betul, jadi hanya mau doa. kita hanya doa dan kadang sampai menangis. Mengapa Tuhan belum memperkenankan kita menerima komuni? Betul. Gitu. Iya. Apalagi seperti saya yang udah tua itu, rasanya itu, aduh, kurang ada sesuatu yang betul. Ya itu. Ya. Demikian teman-teman untuk menambah pengertian kita semuanya bahwa keaktifan kita dalam mengikuti misa online, kita harus tetap aktif dan mengikuti secara baik, secara benar, sekalipun kita hanya melihat tapi juga harus dirasakan. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Berkah dalam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman muda, juga anak-anakku yang terkasih, kita telah menyimak dan mendengarkan obrolan dari saudara-saudara kita tadi. Partisipasi aktif dalam merayakan Ekaristi. Memang Anda ketika merayakan Ekaristi online, Anda bisa memilih jam, bahkan memilih tempat, bahkan posisi Anda duduk itu bisa semau Anda ya. Tetapi memang kami mengingatkan bahwa Ekaristi secara online itu juga menuntut partisipasi aktif. Partisipasi harus penuh ya, secara aktif, tidak sekedar partisipasi. Partisipasi itu kalau hanya partisipasi Bapak Ibu cukup nyetel YouTube sudah, tetapi harus aktif. Maka segenap jiwa, raga, lalu juga seruan-seruan, aklamasi, semuanya keyakinan iman Anda itu disatukan seolah-olah seperti merayakan Ekaristi di dalam gereja, sehingga meskipun di dalam rumah dapat tetap merayakan dan terus ya, tetap dapat menghayati kehadiran Tuhan Yesus secara nyata meskipun tidak atau belum menyambut komuni kudus. Demikian Bapak Ibu sekalian, saudari-saudara, anak-anakku, teman-teman muda, tetap semangat, kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita merayakan Ekaristi secara offline. Salam bahagia, salam sehat, Tuhan memberkati, berkah dalam.